Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sureja Aulia, kelas B1 Universitas Nasional Jakarta. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan sistem informasi kesehatan dengan tema elektronik kesehatan atau e-health. Baik, untuk tujuan dan definisi di atas, tujuan dari pembelajaran ini ialah untuk memahami definisi dan tujuan dari e-health itu sendiri, jenis-jenis aplikasinya, tantangan, serta implementasinya. Definisi, untuk yang pertama, definisi e-health ini adalah sebuah konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan, di mana teknologi ini digunakan untuk memfasilitasi akses informasi dan pelayanan kesehatan dengan tujuan utamanya, yaitu e-health ini ialah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, dalam rangka mencapai tujuannya ini, si e-health ini terdiri dari berbagai jenis aplikasi dan layanan seperti telemedicine, rekam medis elektronik, sistem informasi manajemen rumah sakit, aplikasi kesehatan seluler, dan banyak lagi. Selain itu, e-health juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyedia layanan kesehatan, perusahaan teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam era digital yang semakin berkembang ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan ini dapat menjadi solusi untuk berbagai tantangan dalam sistem kesehatan. Lalu, jenis-jenis aplikasi e-health. Di aplikasi e-health ini sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis aplikasi e-health. Untuk yang pertama ini yaitu telemedicine. Nah, telemedicine ini merupakan salah satu jenis aplikasi e-health yang memungkinkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari jarak jauh seperti konsultasi dokter, diagnosis, dan pengobatan melalui telepon atau video call. Aplikasi ini sangat berguna untuk pasien yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh tenaga medis, serta pasien yang sulit bergerak atau terbatas waktu untuk datang ke rumah sakit. Untuk yang kedua, jenis yang kedua ini adalah Electronic Health Record atau IHR. Jadi IHR ini merupakan aplikasi e-health juga yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data kesehatan pasien secara elektronik. Aplikasi ini dapat diakses oleh dokter, tenaga kesehatan medis lainnya, dan berbagai tempat sehingga mempermudah koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini ialah jenis yang ketiga ini mobile health atau m-health. M-health ini merupakan jenis aplikasi e-health yang dirancang untuk digunakan di perangkat mobile, seperti di smartphone atau tablet. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti monitoring kondisi kesehatan pasien, memantau perkembangan penyakit, mengingat jadwal minum obat, dan memberikan edukasi kesehatan. Sangat menguntungkan, bukan? Belum selesai, baru 3 jenis tadi. Di sini ada jenis yang keempat. Jenis yang keempat ini adalah Health Information Exchange atau HIE. Jadi HIE ini merupakan aplikasi e-health yang memungkinkan berbagai pihak yang terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dokter untuk berbagai informasi kesehatan pasien secara elektronik. Jadi aplikasi ini dapat mempercepat proses diagnosa pengobatan pasien serta meminimalisir kesalahan dalam pemberian obat atau tindakan medis. Jadi health record-nya itu ada di situ gitu. Selanjutnya yang kelima ini adalah Clinical Decision Support System atau CDSS. Ya, CDSS ini merupakan aplikasi e-health yang digunakan untuk membantu dokter dalam membuat keputusan, diagnosis, dan pengobatan pasien. Jadi aplikasi ini berbasis pada sistem informasi dan database yang berisi informasi medis yang lengkap dan terpercaya sehingga dapat membantu dokter dalam membuat keputusan secara tepat dan akurat. Lanjut, untuk tantangan dalam implementasi e-health ini. Jadi si implementasi e-health atau teknologi informasi di bidang kesehatan ini pasti tentunya mempunyai tantangan tersendiri. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian e-health itu sendiri. Antara lain yang pertama ini adalah keamanan dan privasi data. Untuk yang kedua ini kesesuaian teknologi, karena dari zaman ke zaman akan banyak peningkatan atau perubahan ya. Untuk yang ketiga ini pengembangan infrastruktur. Terus yang keempat keterbatasan keahlian dan keterampilan. Untuk yang kelima penentuan standar dan regulasi. Jadi dalam mengatasi si tantangan tersebut perlu adanya kolaborasi antara berbagai pihak seperti rumah sakit, penyedia layanan kesehatan, pemerintah, dan pengembangan teknologi. Pengembang teknologi itu tersendiri. Selain itu perlu juga adanya investasi dalam pengembangan teknologi dan bersumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus di bidang e-health. Dengan demikian implementasi e-health dapat berjalan dengan efektif dan membawa manfaat
bagi dunia kesehatan. Untuk selanjutnya ada perbandingan e-health dengan sistem informasi lainnya. Di sini untuk perbandingannya itu yang pertama ada masalah privasi dan keamanan data. Untuk yang kedua ini adalah keterbatasan aksesibilitas dan keterampilan teknologi. Nah, perbandingan dengan sistem informasi lainnya ada integrasi dengan sistem lain, terus biaya dan sumber dayanya. Nah, dalam perbandingan dengan sistem informasi kesehatan lainnya ini, e-health ini memiliki keunggulan dalam hal kemudahan. Jadi, akses dan fleksibilitas penggunaannya ini dibandingkan dengan sistem informasi kesehatan tradisional yang mungkin memerlukan lokasi fisik tertentu atau perangkat khusus untuk mengaksesnya. Jadi, si e-health ini memungkinkan pasien dan penyedia layanan kesehatan untuk mengakses informasi kesehatan dari mana saja, kapan saja, menggunakan perangkat mobile atau komputer. Baik, untuk kesimpulannya, jadi si e-health ini memiliki kelebihan dalam hal kemudahan akses dan fleksibilitas penggunaannya. Namun juga memiliki kekurangan seperti masalah privasi tadi ya, keamanan data kesehatan. Jadi oleh karena itu, pengembangan dan penggunaan e-health ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek keamanan dan privasi data kesehatan serta mempertimbangkan biaya dan integrasi dengan sistem informasi yang sudah ada. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.